Kita ini sebuah negara yang punya populasi penduduk muda yang sangat-sangat besar untuk bisa kita masuk ke dalam industri teknologi yang sekarang dikuasai taruhlah Cina, Taipei, dan beberapa negara lain ya. Nah, kita dengar Jokowi kemarin ada satu gaung mau ngerjain apa ya di Batam misalnya, itu gimana? Saya sedikit kritikal gitu, sedikit kritik punya pikiran yang saya ingin mengerti. Apakah pemerintah benar-benar mengerti untuk bisa membangun suatu industri, stepnya apa? Bilang mau mengalahkan Cina, kita butuh mungkin 60 tahun, 70 tahun untuk mengalahkan Cina. Kalau saya mau lihat dari teknologinya, itu kenyataan. Masa sih? Ya. Pesimis banget. Hai, selamat datang kembali di Love Letters from Bali. Tempat kita berbagi cerita menarik, positif dan inspiratif dari Pulau Dewata, Bali. Bersama saya Ayun Sundari. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ada Joanna Susilawati. Hai Jo. Hai Tante. Apa kabar? Baik. Saya hadirkan Joanna hari ini karena dia satu sosok yang sangat-sangat unik. Dia ini salah satu dari sedikit perempuan Indonesia yang bekerja di industri teknologi di dunia. Dia sudah 10 tahun terakhir ini berkarir di Jerman dan terakhir bekerja sebagai program manager, bener kan ya? Betul. Di sebuah perusahaan semiconductor di Jerman. Ya. Kerjaanmu apa sih? Aku ini bukan orang teknologi. Jadi sebenarnya sebagai program manager kamu ini apa kerjaanmu? Ngatur insinyur-insinyur untuk bikin produk baru, Tante. Oh gitu. Iya. Produk barunya apa? Itu semiconductor atau IC, Integrated Circuit Chips. Chips itu dipakai untuk apa? Di semua alat-alat elektronik yang bisa kita lihat dari kita masak, di rumah sakit, kamera, handphone, semuanya. Tidak Jadi ada elektronik, tidak ada yang pakai chip. Jadi chipsnya itu dipakai untuk hampir semua produk elektronik dari HP tidak ada zaman sampai... sekarang tidak ada yang tidak pakai chip. Oh, gitu. Oke. Sampai mobil juga. Nah, kamu kok bisa sampai di situ tuh ceritanya gimana? Anak Indonesia kemudian bisa berkarir di Jerman tuh ceritanya gimana? Ya, saya dulu kuliahnya microelektronik atau mikroelektronik. Dan itu apa? Teknik ya? Teknik. Jadi insinyur? Insinyur, ya. Lalu saya magang di perusahaan salah satu American company di bidang semiconductor. Oh, oke. Tapi kok kamu kemudian dapat beasiswa sekolah di Jerman atau bagaimana kok kemudian kamu bisa berkarir di Jerman? Kan nggak gampang tuh buat kita untuk bisa pergi ke luar negeri dan kemudian bekerja di perusahaan bagus di Jerman. Oh, iya, saya tidak pernah menyangka, jujur aja, untuk bisa dapat opportunity untuk kerja job seperti itu. Saya datang ke Jerman sendiri dan juga tidak pakai beasiswa, saya mulai dari nol. Dan ya seperti banyaknya orang Indonesia yang datang ke luar negeri, mungkin dia mesti bekerja sambil dia sekolah gitu. Jadi kamu mengambil master dan doktor di Jerman? Betul. Oh, oke. Dan master dan doktornya itu lanjutan dari teknis yang kamu kerjakan atau subjek yang berbeda sama sekali? Saya memutuskan untuk mengambil yang berbeda karena saya ingin bisa melihat satu industri itu dari sisi yang berbeda. Oh, jadi kamu masternya ngambil apa? Saya ngambil ekonomi atau manajemen, ya. Terus yang doktornya saya ngambil lebih ke arah filosofinya. Oh, jadi filosofi. Ilmu mana yang paling berguna dari semua itu yang kamu pakai sehari-hari di kerjaan kamu sekarang? Semuanya berguna. Oh, oke. Iya. Dari teknik itu lebih ke arah gimana kita bisa mengerti tugas-tugas dari insinyur-insinyur itu. Kalau manajemen kita bisa mengerti bagaimana kita bisa membuat suatu proses itu menjadi efektif. Kalau dari sisi filosofi kita bisa melihat nanti secara jangka panjangnya mungkin pemimpin-pemimpin dari perusahaan-perusahaan besar mau dibawa ke arah mana itu perusahaannya dia. Gitu. Sekarang ini aku tuh nggak terlalu banyak dengar dan tahu kiprah perempuan Indonesia khususnya ya, itu di industri teknologi. Ada beberapa teman yang kerja di sana, tapi seberapa gede sih sebenarnya komunitas perempuan Indonesia atau orang Indonesia for that matter yang kerja di industri teknologi? Sangat kecil kalau saya bilang. Kalau untuk berbicara persentasinya sangat susah untuk melihat mungkin di Google ya, karena saking kecilnya. Kalau saya bisa bilang mungkin dalam satu company yang ada 1.500 orang, mungkin hanya ada 2 gitu, atau 1 orang yang orang Indonesia insinyur kerja di satu company yang besar. Ini di Indonesia apa di luar negeri? Saya ngomongnya di luar negeri. Oh, oke. Yeah. Jadi ada nggak sih komunitas insinyur Indonesia bekerja di mana? Di Jerman atau di bagian manapun di dunia ini? Saya belum dengar itu. Oh, oke. Iya, ada komunitas tapi bukan komunitas untuk dalam satu konsep tentang engineering atau teknik gitu ya. Kok
di Indonesia setahu saya sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah dan politeknik ya, Ya. yang bergerak di bidang teknologi ya. Keluarannya gimana sekarang ini? Apakah mereka masuk ke industri yang sekarang ini sedang industri teknologi atau bagaimana? Mereka larinya kemana? Ya, ini menarik sekali pertanyaannya karena memang kalau kita research atau kita meneliti, Indonesia itu sebetulnya kalau kita lihat dari analisis yang sudah ada, Indonesia termasuk negara yang memproduksi insinyur cukup banyak, ya, bisa dibilang mungkin nomor 8 dari seluruh dunia. Oh gitu? Benar, ya. Wow, Tetapi untuk analisis berikutnya, mungkin lulusan insinyur itu kita tidak tahu kemana, jadi tidak terdaftar, jadi tidak ada analisis yang menunjukkan insinyur orang Indonesia di industri. Oh, Gitu. jadi data itu nggak ada? Saya nggak menemukannya. Oh, jadi di Google pun nggak Nggak ketemu. ada. Saya berusaha nyari nggak dapat. Oke. Ya. Tapi ini khusus perempuan atau secara umum? Secara umum. Oh. Secara umum, saya belum ngomong mengenai Jadi perempuan. menghasilkannya banyak? Menghasilkan banyak, tapi pekerjaannya saya nggak ngelihat posisinya di mungkin kerja mana. di bank kali ya? Mungkin. Mungkin kerja di bank. Insinyur kerja di bank Iya. atau insinyur kerja di bidang lain ya. Lain, Tapi sebagai seorang insinyur sendiri, kamu ngelihat fenomena itu gimana? Ya, saya jujur aja saya sedih. Ini juga panggilan saya, istilahnya untuk bisa menganalisa kenapa susahnya industri untuk dibangun di sini, gitu. Karena kita kan punya semua sumbernya dan juga sumber daya manusianya juga ada, ya kan? Ya, gitu. Tinggal kita karena lulus sekolah itu bukan berarti mereka siap untuk bekerja di satu industri tertentu. Dan kayaknya menurut saya itu di universitas tidak memberikan informasi yang lengkap pekerjaan di luar seperti apa, khususnya untuk teknik, untuk insinyur, untuk di industri. Mereka selesai sekolah, mereka nggak tahu mau kemana, mereka nggak bisa membayangkan pekerjaannya apa nanti. Misalnya di bidang otomotif, bikin mobil, atau bikin chips, or kita mau bikin pesawat terbang, itu semuanya itu kan ada supply chain-nya. Oh, jadi di sini nggak cukup menurut kamu informasi itu dibagikan ke? Tidak sangat. Malah di luar negeri pun juga sebetulnya masih kurang, tetapi lebih ada daripada di sini. Oh. Jadi banyak orang yang tertarik untuk masuk teknik atau ke arah elektroteknik, engineering, tapi mereka berpikir, oh mungkin lebih baik tidak, karena habis itu mereka tidak tahu mau kerja kemana. Mau kerja apa? Oh oke, padahal dulu waktu kita nonton Sidul Anak Betawi sinetron, semua orang pengen jadi tukang insinyur. Iya. Soalnya bayangannya kalau tukang insinyur duitnya gede gitu. Iya. Dan kerjaan yang dijanjikan kalau nggak kerja di minyak, ya industri perminyakan atau penerbangan itu gede banget gitu loh potensinya. Tapi ternyata nggak data nggak menunjukkan itu. Tidak punya. Saya punya satu contoh. Misalnya kita punya satu jurusan mikroelektronik itu hanya di Bandung di ITB. Itu pun juga saya sangat-sangat penasaran kenapa cuma ada satu, gitu kan ya. Dan kayaknya saya melihat juga mungkin potensial dari mahasiswa yang ingin sekolah itu, dia bingung abis itu mau magang di mana, mau sekolah di mana, ke bidang mana, apakah uangnya itu bisa cepat atau tidak. Tapi pemerintah kan selama ini bilang ya, kita ini sebuah negara yang punya populasi penduduk muda yang sangat-sangat besar, dan itu potensi sangat besar untuk bisa kita masuk ke dalam industri teknologi yang sekarang dikuasai taruhlah Cina, Taipei dan beberapa negara lain ya. Nah, kamu ngelihatnya gimana? Kayak kalau kita dengar Jokowi kemarin ada satu gaung mau ngerjain apa ya di Batam misalnya, itu gimana? Ya, saya mendengar berita itu saya sedikit kritikal gitu, sedikit kritik, punya pikiran yang saya ingin mengerti. Apakah pemerintah benar-benar mengerti untuk bisa membangun suatu industri, stepnya apa? Itu yang saya masih mempertanyakan. Saya bisa bicara dalam bidang saya, gitu ya. Ketika mereka berbicara bahwa ini saatnya Indonesia untuk masuk karena ada krisis dari semikonduktor dan mereka ingin bekerja sama dengan negara lain untuk bisa memasukkan company ini memproduksi barangnya di sini. Tetapi saya lihat itu mereka kekurangan misalnya pengertian butuh apa aja, infrastrukturnya apa yang mesti disiapkan untuk bikin pabrik dari semikonduktor. Apakah mereka mengerti step-stepnya, itu yang saya tidak lihat. Jadi kamu belum lihat itu, belum saya baca lihat, ada blueprintnya. Tidak, kalau pemerintah misalnya mau masuk dan ikut serta ya, naik. Dan dia bilang mau mengalahkan Cina, kita butuh mungkin 60 tahun, 70 tahun untuk mengalahkan Cina. Kalau saya mau lihat dari teknologinya, itu kenyataan. Masa sih? Ya. Pesimis banget.
Ini kenyataan. Oh, apa alasan untuk bilang bahwa Indonesia mesti nunggu 70 tahun Karena lagi? Cina untuk bisa mencapai posisi sampai sekarang, dia sudah merencanakan ini mungkin 50 tahun yang lalu. Untuk bisa menyetarakan atau mengalahkan Amerika. Oke. Kan ada peperangan secara, itu peperangan bukan cuma di bidang ekonomi, tapi di teknologi juga, di bidang industri ini juga ada. Dan mereka sudah mempersiapkan ini sudah dari 40-50 tahun yang lalu. Bukan baru-baru aja, bukan 10 tahun yang lalu. Bayangkan, ini kalau misalnya kita tidak ambil serius, ya udah kita akan ketinggalan lagi. Dan itu mungkin sekarang kita ekonomi masih bisa tercover dengan sumber-sumber yang lain yang kita punya, yang ya tidak ada hubungannya mungkin dengan semikonduktor atau industri. Tapi kita kan nggak tahu apa yang terjadi buat nanti anak cucu kita kalau kita misalnya sama sekali nggak ngerti apa-apa tentang ini. Sedangkan ini adalah dasar dari teknologi. Ya mungkin saya bisa memberikan inspirasi dengan cara informasi. Ya, saya bisa kasih informasi, oke, kalau kalian tertarik dengan bidang ini, mungkin opportunity-nya ke depannya, pekerjaannya begini. Jadi kita tidak terpaksa melakukan suatu studi atau melakukan sesuatu karena tidak ada pilihan lain ini yang akan menghasilkan uang, tetapi benar-benar berdasarkan dari passion kita gitu ya. Banyak anak-anak yang dia memang pikirannya sangat teknik gitu ya, dia tertarik dengan engineering stuff, dia tertarik dengan teknologi, tetapi mungkin kalau dia pikir dia di Indonesia, what they will do ya after they finish the school gitu. Beberapa negara itu mengkhawatirkan karena fenomena yang kamu bilang tadi, kalau di Indonesia sendiri nggak ada platform atau nggak ada tempat buat mereka untuk berkarya, ya kayak kamu akhirnya brain drain kan. Orang seperti kamu pintar nggak mau kerja di Indonesia tapi kerja di luar negeri gitu. Lama-lama habis deh orang Indonesia pintarnya. Terus gimana dong? Ya kita mesti bisa membuat mereka tertarik untuk balik lagi. Dan di sini kayaknya peran dari pemerintah sangat penting ya untuk bisa memberikan tempat atau fasilitas di mana mereka bisa membangun sesuatu gitu. Tapi memang sayangnya banyak orang Indonesia yang mungkin sudah give up untuk bisa balik ke sini. Kamu sendiri pengen balik nggak? Saya pengen balik. Pengen balik? Iya, saya sebetulnya bukan masalah balik atau di sana. Saya kepengen bisa membangun jembatan. Apa yang bisa kita ambil dari sana dan apa yang bisa kita tunjukkan identitas Indonesia ke sana. Gitu. Jadi kamu balik rencana itu dalam waktu dekat, dalam waktu panjang, kamu di sana gajinya gede sebagai expat, terus pulang ke Indonesia, gimana bayanganmu? Ya semuanya kan butuh strategi ya, kita nggak bisa istilahnya untuk membuat suatu keputusan itu namanya kita bilang visi dan dimana kita mesti punya jangka panjang. Jangka panjang saya memang saya ingin membangun jembatan sekali lagi dan di situ sekarang saya jembatan dari mana ke mana tuh? Untuk Eropa dengan Asia di mana kita mungkin bisa belajar sesuatu dari mereka mungkin dalam bidang teknologi, dalam bidang industri dan sekarang kita bisa belajar untuk paling tidak memproduksi satu level aja sebelum kita kirim ke luar negeri. Gitu ya. Ya. Nah sekarang kamu udah di Bali, apa yang membawamu ke sini? Apa itu bagian dari kamu menyiapkan jembatan kamu begitu atau apa? Bagian saya di Bali pertama memang di sini tempat favorit saya, makanannya enak juga gitu. Kedua memang saya menggunakan, saya ingin bisa membuat networking di Bali untuk anak-anak muda supaya saya bisa memberikan informasi lebih lagi mengenai opportunity di bidang saya. Oh oke. Caranya gimana tuh? Konkretnya apa yang akan kamu lakukan? Saya tanya teman-teman saya yang mungkin bekerja di universitas atau mungkin bekerja di sekolah, di yatim piatu. Saya bisa coba tanya-tanya mengenai keinginan mereka apa, impian mereka apa, dan saya bisa ngomongin sedikit mengenai pengalaman hidup. Dan juga kalau mereka punya pertanyaan tentang satu industri, saya bisa menjelaskan ini loh prosesnya. Bahwa tidak semua mesti lulusan ini biar bisa kerja di satu. Biasanya kan kalau nggak ITB lo nggak bisa. Nggak bisa, betul. Nggak kayak begitu. Oke. Iya. Dan kamu akan bikin inspirasi, kelas-kelas inspirasi begitu rencananya? Ya, saya akan bikin mungkin seminar gratis pertama ke mereka. Saya akan memberikan podcast atau cerita bagaimana memproduksi misalnya mobil, supply chain-nya kayak gimana. Ada berapa banyak sih chip di dalam satu mobil misalnya gitu. Di Tesla ada 2000 chip gitu. Bayangkan kalau di Tesla ada 2000 chip, satu chip itu butuh sekitar 20 sampai 30 insinyur. Wow. Satu chip.
Dan dia butuh sekitar 2 tahun untuk memproduksi, mendesain satu chip. Wow. Ya, jadi kalau misalnya kita bayangkan betapa banyak insinyur untuk buat desain satu mobil baru. Oke. Can we imagine that? Kalau Indonesia mau membangun istilahnya electrical sendiri, begitu banyak dalamnya chip di dalam satu electrical car. Dan untuk satu chip itu butuh 2 tahun, 3 tahun development dan butuh segitu banyak insinyurnya. Jadi ada tempat. Jadi peluang, jadi kamu memberikan gambaran tentang bahwa peluang itu ada sebenarnya. Dan itu nggak mesti insinyur untuk bisa involve atau bekerja dalam satu proyek chip. Ada yang tugasnya kerja di pabrik hanya istilahnya masukin chipnya ke dalam satu robot, ke robot yang satu untuk dites. Oh gitu? Iya, dan dia nggak mengerti programnya, dia nggak mengerti tentang sistemnya, dia hanya duduk di situ sambil melihat, oh begini toh chip itu dites. Dan itu nggak mesti lulusan insinyur. Tapi apa yang membuat kamu merasa bahwa banyak orang yang bakal tertarik tentang apa yang kamu kerjakan? Karena ini adalah dunia, which is we need to open our eyes gitu ya. There's a lot of things ya yang kita mesti lihat di luar dari apa yang kita lakukan sehari-hari, dan ini penting teknologi untuk pertahanan kita nanti suatu saat di dunia ini. Misalnya kita kan mesti tahu pesawat juga pakai chip ya? Pesawat pakai chip. Industri senjata pakai chip. Industri Rudal senjata. pakai chip. Kita mau beli alat buat perang dari Rusia. Kita nggak tahu chip apa yang dipasang di situ semua, bisa-bisa kita dipantau, ya kan gitu. Semuanya kita mesti analisa, gitu. Jadi kamu mengajak anak muda mengenal dunia teknologi, ngelihat peluang di sana, dan membantu menciptakan jembatan untuk mereka bisa berjalan ke arah sana, kira-kira gitu ya? Gitu. Kita mesti melihat teknologi sebagai sesuatu yang bisa membantu kita, bukan kita kemakan oleh teknologi. Dan sekarang kita masih konsumen ya? Ya. Apa sih susahnya Indonesia ya? Kalau dibilang negara-negara tetangga kita ya, Taipei, Malaysia, negara-negara yang jauh lebih kecil dari kita, bedanya apa sama kita yang membuat kita kok tertinggal gitu di bidang itu? Iya, kita terlambat mulainya. Ketika tahun 1950-an mereka sudah mulai, kita mungkin belum sesadar itu. Jadi kita waktu pas istilahnya era di mana kita baru bebas, istilahnya baru independen ya, kita malah ternidak bobokkan lagi, gitu kan ya. Banyak ya, kalau saya mau ngomong politik itu berbeda lagi, tetapi pasti banyak juga namanya global politik di mana banyak negara yang tidak mau negara lain untuk maju pastinya. Ya. Tapi kita sebagai negara yang penuh dengan potensi ya, kita punya semuanya, air kita banyak, listrik di mana-mana ya, kita bisa menghasilkan listrik dengan sumber yang kita punya. Berapa banyak pabrik bisa kita bangun? Saya nggak mau bilang bahwa Indonesia mesti dijadiin pabrik semuanya, kita mesti mengatur juga, jangan sampai kayak penuh dengan pabrik aja, tetapi kita mesti juga mengerti kita ini punya banyak, dan ini yang saya lihat mentalnya tidak ada. Yaitu yang mungkin jawaban yang Tante sesuai dengan pertanyaan Tante. Kenapa kita ketinggalan? Karena bisa dibilang kita nggak tahu kalau kita tuh punya semuanya. Kalau misalnya generasi kita ini tahu bahwa kita punya semuanya, ya kita nggak mungkin di posisi ini sekarang. Ya, untuk membangun chip dasarnya itu cuma silikon, air dan listrik. Itu doang. Air, mesti listrik? Banyak air, iya. Oh, kita punya air banyak. Kita punya air banyak, listrik kita bisa bikin. Ya. Jadi modalnya bukan teknologi tinggi gitu untuk... Teknologi iya, tapi kita nggak mesti mulai dari nol. Kita bisa beli mesinnya sudah jadi, ya kan? Gitu. Kita bisa beli mesin jadi, tetapi yang dasarnya, karena walaupun negara luar punya mesin, punya teknologi, kalau mereka nggak bisa punya airnya dan listriknya mahal, pasti company itu juga akan kabur. Pindah ke tempat lain. Benar. Betul. Kalau masalah pintar, saya pikir pasti semua orang itu punya kepintaran ya. Tetapi yang membedakan kita ini hidup sesuai dengan jati diri kita, di mana kita melakukan sesuatu yang membuat kita senang. Makanya segala sesuatu yang tadinya susah jadi gampang. Boleh cerita nggak? Karena kalau orang dengar cerita kamu itu orang sudah gini, aduh gile gue nggak bakalan bisa kayak lo. Sementara poin dari aku ketemu sama kamu hari ini adalah pingin kasih tahu juga ke teman-teman lain bahwa kalau Joanna bisa, maybe many of you can do it too. Yeah. So do you mind sharing your
turbulence, not only your success story but also your turbulence and how you overcome it. Iya, pastinya semua manusia itu tidak terlepas dari masalah pribadi ya, ataukah itu masalah keluarga. Pastinya anak-anak muda juga banyak perasaan yang dia ingin curahkan mungkin ke orang tuanya. Saya mungkin banyak masalah dari background saya, dari pribadi saya, dari keluarga. Dan saya ke Jerman sebetulnya saya lari, gitu. Saya ingin bisa mempunyai waktu saya sendiri untuk bisa fokus terhadap diri saya, gitu. Dan ya biasanya juga manusia itu problem berikutnya selain masalah pribadi, yaitu apa? Finansial juga pastinya, gitu kan ya. Nah, finansial itu memang sesuatu yang mesti kita pikirkan. Tetapi satu lagi itu tidak boleh menahan kita melakukan atau berpercaya untuk mimpi kita, gitu kan ya. Karena itu jalan satu-satunya supaya kita bisa tetap gimana ya, menjadi sehat. Saya bilang begitu, gitu. Secara mental dan juga secara psikis atau kita, gitu. Karena saya pernah berusaha untuk ya udahlah gue nggak mau ngelakuin deh apa yang gue benar-benar impikan, gitu. Yang ada saya juga depresi. Gitu, saya depresi. Jadi pernah depresi? Saya pernah depresi. Saya depresi, saya menyalahkan semua orang yang ada di sekeliling saya. Saya menyalahkan diri saya menyalahkan keluarga saya menyalahkan kondisi keadaan saya pada saat itu. Saya menyalahkan mungkin relationship saya yang ada pada saat itu ada. Tetapi kenyataannya bahwa kita mesti melihat ke diri kita dulu, gitu loh. Karena kalau kita sudah clear, sebetulnya kita kebanyakan marah terhadap diri kita. Kalau kita sudah clear, kita tahu sebetulnya apa yang membuat kita punya semangat tiap hari. Gitu. Clear itu apa? Clear masalahnya apa atau clear jalan keluarnya? Clear itu istilahnya kita melihat masa lalu kita itu bukan sesuatu yang kita sesali. Oke, gitu. Kita terima. Oke, apapun itu. Apapun itu. Dan kita lihat bahwa masa lalu itu adalah bagian kenapa kita mesti lalui supaya kita bisa belajar sesuatu buat diri kita. Dan saya percaya semua masa lalu itu tuh sebetulnya bahan kita untuk supaya bisa berhasil dengan mimpi kita. Gitu. Jadi kita mesti ngelewati itu tuh. Kita ngelewati dan kita tadi ngomongin jembatan mesti lewat situ tapi dulu. untuk menerima itu prosesnya sakit. Ya, karena banyak banget keinginan dan istilahnya ekspektasi kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ketika kita surrender, di situ mulai terjadi mujizatnya. Oke. Gitu. Tapi yang paling sulit tantangan yang pernah kamu hadapi apa? Yang paling sulit? Yang paling sulit adalah mungkin kesepian dan depresi saya di sana. Sebagai orang yang sendiri di sana, tidak berarti semuanya mulus saya sekolah beres terus langsung ini. Dan kita mesti ngalamin mungkin sendiri banyak. Dan kita mesti pinter-pinter juga milih temen, ya kan ya. Punya teman tuh banyak ya, punya teman bagus, banyak tuh bagus. Tetapi yang paling penting kita mesti tahu kita tuh mau kemana dulu dalam hidup ini. Kalau kita udah tahu mau kemana dalam hidup ini, kita bisa menghargai orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Bukannya kita mesti marah sama mereka, tapi kita mesti tahu, oke, gue mau kesini nih dalam. Gitu. Sekarang kita kan acaranya Love Letters from Bali ya. Terus kita tadi sedikit nyinggung, banyak orang datang ke Bali itu buat healing gitu ya. Kata-kata yang dipakai di sini. Kamu sendiri pengalamannya di Bali kayak apa tuh? Dan kamu sedang bikin apa sih di sini? Lama banget kamu di Bali, berapa bulan sudah? 3 bulan. 3 bulan. Kamu ngapain? Liburan 3 bulan atau gimana? Iya, saya ada bisnis sampingan. Lalu saya juga ya seperti itu, saya membuat networking untuk visi saya itu di bidang edukasi. Dan ya sampingannya ya mungkin bisnis seperti guest house, seperti villa kayak gitu-gitu. Jadi kamu lagi bangun itu? Iya, saya lagi pelan-pelan lagi bangun. Gitu. Ya. Oke, all the best. Thank you. Kalau buat orang yang di Bali supaya dapat maksimal dari waktu mereka di Bali, apa sih pesan lo? Pesan gue kalau di Bali, just went with the flow, just go with the flow gitu loh. Jadi kita nggak perlu maksain apa yang mesti kita raih pada saat ini gitu ya. Jadi nikmati aja saat ini gitu ya. Dan percaya bahwa goal kita pasti akan terjadi gitu. Karena semuanya akan datang sendiri. Oke. Dan Bali is very magical place. It's very magical place ya. Gitu. We just meet the right person suddenly gitu loh. Tapi kita nggak perlu maksain. Kita hanya just jalan aja gitu loh. Kita lakukan yang terbaik tiap hari.
terus kita tetap percaya bahwa oke, ini saya mau ke sana, habis itu kita percaya bahwa semuanya akan datang sendiri. Thank you for sharing ya. Terima kasih Joanna. Sahabat Love Letters from Bali, itu tadi obrolan menarik sekali dengan Joanna, anak pintar banget dari Indonesia yang sekarang sedang berkarir di Jerman. Kita ketemu lagi di Love Letters berikutnya. Salam.